Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Anwar Hadi dengan NIM 21512070 kelas S5, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada video ini saya akan membahas materi terkait tentang ilustrasi gagasan tentang tren eksklusif di masa yang akan datang dan gambaran sistem informasi pemasaran dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah penjelasan dari kedua materi. Yang pertama itu Artificial Intelligence, atau kita bisa singkat saja AI. Apa sih AI itu sebenarnya? Di masa yang akan datang, terdapat beberapa gagasan mengenai tren eksklusif dalam teknologi yang dapat diilustrasikan. Berikut adalah kecerdasan buatan, yaitu Artificial Intelligence, atau kita bisa singkat AI. AI akan terus mengalami perkembangan pesat, menjadi semakin canggih di masa yang akan datang. Sistem AI yang eksklusif akan memiliki kemampuan untuk menganalisis kompleks, mempelajari pola-pola baru, mengambil keputusan, dan bahkan memiliki kemampuan berpikir berpartisipasi seperti manusia. AI eksklusif ini akan digunakan dalam berbagai industri seperti pengobatan, transportasi, keuangan, dan banyak lagi, menghasilkan terobosan dan solusi yang revolusioner. Contoh AI di bidang transportasi itu seperti saya ambil contoh mobil Tesla. Mobil Tesla itu sudah menggunakan sistem AI di mana dia mengenali lingkungannya, keputusan, dan mengemudi tanpa bantuan pengemudi manusia. Berarti dia sudah tidak lagi memakai pengemudi. Dia jalan sendiri sesuai dengan perintah sistem. Mungkin di masa yang akan datang sistemnya akan berubah, bukan lagi seperti tidak menggunakan pengemudi. Mungkin ada lagi sistem yang lebih dari tanpa menggunakan pengemudi ini. Berikut pengenalan wajah. Sistem pengenalan wajah seperti yang digunakan dalam keamanan perangkat seluler atau dalam pengaturan keamanan gedung, menggunakan AI untuk mengenali dan mengidentifikasi wajah individu, atau seperti ketika kita menggunakan handphone, biasa kita ada menggunakan sidik jari atau menggunakan wajah untuk membuka pola HP-nya kita. Ada juga pengawasan kualitas otomatis, itu digunakan di suatu perusahaan industri sistem AI untuk memantau dan mengendalikan kualitas produk mereka secara otomatis. Sistem ini dapat menggunakan teknik penglihatan komputer untuk memeriksa produk secara visual dan mendeteksi cacat atau ketidaksesuaian dengan standar kualitas yang ditetapkan. Berarti sistem AI yang digunakan dalam industri perusahaan ini, misalkan ketika terdapat cacat barang dalam suatu produksi, maka dia bisa dilihat dari sistem AI yang bisa dilihat dari komputer, apakah produk yang dibuat itu sudah bagus atau tidak. Maka kita bisa memakai sistem AI ini dengan perangkat VR dan AR eksklusif. Penggunaan simulasi yang tak terbatas seperti perjalanan ke tempat-tempat eksotis, partisipasi dalam pertandingan olahraga yang intens, atau bahkan interaksi sosial dalam dunia virtual yang mirip dengan dunia nyata. Sistem virtual reality atau teknologi yang menciptakan lingkungan simulasi yang sepenuhnya imersif, mengisolasi pengguna dari dunia nyata dan memindahkannya ke dunia maya yang dibangun secara digital. Dalam sistem VR, pengguna menggunakan perangkat khusus seperti headset VR yang dilengkapi dengan layar dan sensor gerak. Yang tersebut menampilkan gambar dan video 3 dimensi yang menciptakan pengalaman visual yang menyerupai dunia nyata. Sensor gerak yang mendeteksi gerakan dan posisi pengguna memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan virtual melalui kontrol atau gerak tubuh.
Sistem augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan elemen dunia nyata dengan elemen digital, menciptakan pengalaman gabungan antara realita fisik dan virtual dalam sistem AR. Penggunaan melihat dunia nyata melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau kacamata AR yang dilengkapi dengan kamera dan layar. Melalui kamera sistem AR menangkap gambar dunia nyata dan menambahkan elemen digital seperti grafis, teks, atau objek tiga dimensi dengan dalam pandangan pengguna. Baik VR maupun AR memiliki berbagai aplikasi yang luas, termaksud dalam industri seperti game, simulasi, pendidikan, pelatihan, produk medis, para pariwisata, dan masih banyak lagi yang mencakup tentang VR dan AR. Kita bisa ambil contoh di game. Biasa kita kalau main game seperti main game PUBG Mobile itu kan sudah ada sensor geraknya. Misalkan kalau kita pasangkan itu sistemnya ke badan kita, maka otomatis kita terlihat seperti di dalam digital. Kita di luar di dunia nyata, tapi kita berada di dalam digital tersebut, di dunia visual. Internet of Things IoT yang terhubung sepenuhnya berbagai aspek kehidupan kita dengan perangkat IoT eksklusif rumah-rumah cerdas dan menjadi lebih cerdas lagi dengan pengendalian otomatis yang lebih canggih. Kita akan melihat pertumbuhan yang signifikan dalam kendaraan terhubung, kota pintar yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan perangkat wearable yang dapat memantau kesehatan dan memberikan layanan yang disesuaikan. Contoh, rumah pintar yang menggunakan sistem IoT dapat mengontrol pencahayaan, suhu, keamanan, dan perangkat elektronik lainnya melalui perintah suara atau aplikasi dari smartphone. Berarti ini dengan adanya rumah pintar ini bisa mengontrol suhu. Misalkan kita atur suhunya dengan perintah dari kita sendiri ataupun melalui sistem seperti smartphone. Dengan adanya sistem ini mungkin di masa depan itu pasti akan timbul sistem yang baru lagi, mungkin sudah lebih canggih lagi dari sistem rumah pintar ini. Blockchain adalah sistem yang memungkinkan untuk mencatat transaksi secara tersentralisasi, aman, dan transparan melalui serangkaian blok yang saling terhubung. Blockchain awalnya dikenal sebagai teknologi yang mendasari mata uang kripto seperti Bitcoin, tetapi kemudian diterapkan dalam berbagai bidang lain. Bitcoin itu adalah contoh paling terkenal dalam teknologi blockchain. Ini adalah mata uang digital tersentralisasi yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan. Blockchain ini berarti dia semua transaksi dia bisa mencatat semua transaksi secara sistem. Mungkin di masa yang akan datang akan tercipta lagi pencatatan transaksi yang lebih dari blockchain ini. Berikut ada VeChain. VeChain adalah platform blockchain yang fokus pada manajemen rantai pasokan dan keaslian produk dengan menggunakan teknologi blockchain. VeChain memungkinkan pelacakan yang transparan dan terverifikasi dari asal usul dan perjalanan suatu produk dari produsen hingga ke konsumen akhirnya. Berarti dia menjamin barang yang diproduksi dari produsen hingga ke konsumen itu aman tanpa ada kendala begitu. Dengan adanya sistem VeChain ini, makanya di sini tadi ada dikatakan blockchain ini bukan hanya dari pencatatan transaksi, berarti dia juga dalam sistem lain seperti produk. Berikut saya akan membahas gambaran tentang sistem informasi
pemasaran dalam organisasi. Sistem informasi manajemen adalah struktur yang digunakan oleh organisasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran. Berikut adalah gambaran tentang sistem informasi pemasaran di suatu organisasi. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Sistem pengumpulan data pemasaran dari berbagai sumber data dapat mencakup informasi tentang pelanggan, persaingan, tren pasar, perilaku konsumen, dan kegiatan pemasaran internal organisasi. Sumber data dapat berasal dari survei, penjualan, kampanye, iklan, transaksi. Yang kedua, setelah kita mengumpulkan data, tentunya kita pasti ada pengolahan data. Di pengolahan data ini, data semua dikumpulkan dari kita, misalkan pengumpulan data. Setelah itu di pengolahan data itu kita kumpulkan, sistem informasi manajemen akan melakukan pengolahan data untuk mengubahnya menjadi informasi. Setelah data ini dikumpulkan, kemudian diolah menjadi sebuah informasi yang berguna, yang nantinya proses pengolahan data melibatkan pembersihan data. Yang nanti ada misalkan data yang tidak akurat, berarti kita dihilangkan, difilter, integrasi, analisis dan penglihatan pola. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi tren pasar, memahami perilaku konsumen, dan menghasilkan wawasan yang relevan untuk pengambilan sebuah keputusan. Nantinya ketika informasi sudah akurat, maka kita ambil keputusan apakah data yang kita dapat ini sudah sesuai. Kemudian di sini ada analisis dan interpretasi. Sistem informasi manajemen menggunakan metode analisis seperti statistik, analisis regensi, segmentasi pemasaran, dan analisis tren untuk menggali makna dari data yang terkumpul. Setelah data kita kumpulkan, kemudian melalui proses pengolahan informasi yang kemudian pengambilan keputusan. Setelah itu dianalisa apakah data yang kita putuskan tadi sudah memang data yang sudah bagus dalam tren pemasaran atau belum. Mengidentifikasi peluang pasar dan memprediksi tren masa depan. Analisis ini juga membantu dalam mengukur efektivitas kampanye pemasaran dan mengidentifikasi area perbaikan. Kemudian penyimpanan data manajemen informasi. Setelah data dikumpul, dilakukan pengolahan, kemudian analisis. Setelah itu ketika datanya sudah bagus, maka kita akan menyimpan sebuah data dalam bentuk informasi ini dengan sangat baik. Distribusi informasi hasil dari sistem informasi manajemen disampaikan kepada para pemangku kepentingan pemasaran di organisasi, termasuk manajer pemasaran, tim penjualan, dan staf lainnya yang terlibat dalam kegiatan pemasaran. Informasi yang disampaikan dapat berupa laporan, dashboard interaktif, presentasi, ataupun alat komunikasi lainnya. Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisa, kemudian disimpan, kemudian dilaporkan lagi kepada manajer, kemudian dipresentasikan untuk mendapatkan persetujuan, atau ketika data yang dikumpulkan tadi setuju, maka itulah rujukan kita dalam suatu pemasaran. Kemudian evaluasi dan pengembangan. Setelah data dilaporkan, kemudian dievaluasi kembali apakah strategi pemasaran terhadap tujuan bisnis ini berdasarkan hasil evaluasi ini sudah bagus atau belum, yang memastikan informasi yang dihasilkan tetap relevan dan mendukung keputusan pemasaran yang lebih baik di masa depan. Dengan adanya sistem informasi pemasaran yang efektif, organisasi dapat mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data pemasaran dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin di dalam pembahasan saya masih keliru, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.